Hai rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Persona Channel Test. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana rekan-rekan cara masuk menjadi karyawan PT Fengtai Indonesia Enterprises. Di sini yang saya jelaskan itu tanpa ADM, tapi nanti di penjelasan akan saya berikan panduan bagaimana cara masuk PT Fengtai dengan ADM. Seperti itu ya. Tapi sebelum kita mulai, subscribe channel ini agar rekan-rekan dapat manfaat dari channel ini. Oke, langsung saja kita mulai. Dalam pembahasan kali ini, bahasan pokoknya itu yakni yang saya akan jelaskan profile PT Fengtai Indonesia Enterprises. Dari produksinya apa sampai alamatnya itu di mana. Kemudian yang kedua, tata cara apply. Bagaimana cara rekan-rekan nge-apply lamaran rekan-rekan itu ngirimnya kemana. Kemudian yang ketiga, soal latihan psikotes dan bahasa Inggrisnya. Kemudian yang keempat, interview HR. Yang kelima, interview user. Dan yang keenam, yaitu medcheck. Oh ya, kebetulan saya juga PT Fengtai. Jadi yang saya jelaskan itu pure dari pengalaman saya sendiri. Oke, langsung saja kita ke profile PT Fengtai. Jadi PT Fengtai itu merupakan bagian dari Fengtai Group, yakni PMA ya. Ini tuh perusahaan penanaman modal asing yang bergeraknya bukan hanya di Indonesia, tapi beroperasi juga di Cina, Vietnam, India. Nah, salah satunya juga di sini di Indonesia. Nah, kemudian produksinya apa? Ini pabrik ya. PT Fengtai itu pabrik pembuatan yang konsumen utamanya itu adalah Nike. Pasti sudah tahu lah rekan-rekan sepatu Nike itu kayak gimana gitu ya. Yang saya lihat di produksi, jenis sepatunya itu paling banyak di Air Force One dengan berbagai macam model. Selain itu saya juga dilihat di nggak tahu di West, nggak tahu East. Oh ya, di Fengtai itu ada dua ya, ada West sama East, tapi tetap dalam satu area tersebut karena saking luasnya ada West sama East. Kebetulan saya kerja di West. Nah, di sana itu berbagai macam produk Nike. Salah satunya itu yang Air Force One, kemudian Firebird gitu ya. Dan Jordan 4 atau Jordan 3. Jordan 1 masih seperti itulah. Nah, itu produksinya PT Fengtai. Jadi sudah tahulah kalau misalkan konsumennya itu pabrikan brand ternama, pasti gajinya ya lumayan gitu ya. Oke, terus di mana sih lokasi PT Fengtai itu sendiri? Lokasi PT Fengtai itu beralamat di Jalan Raya Banjaran, kilometer 14,6 Kabupaten Bandung. Kalau misalkan rekan-rekan dari Terminal Lewi Panjang ke Banjaran, itu ada angkotnya yang warna kuning. Yang warna kuning rekan-rekan, tapi saya sarankan rekan-rekan lebih hati-hati karena banyak copetnya tuh angkot. Kemudian untuk area kerjanya itu ada West sama East ya. Jadi dibagikan kedua, ada yang di office-nya juga ada dua, ada yang di Office East sama Office West. Dan saya dengar kabar terbaru sedang buka juga di area Majalaya, kalau nggak salah Majalaya, Ciparai, Leles gitu, untuk factory terbarunya. Ini untuk alamat office and factory di Indonesia. Selanjutnya, rekan-rekan, bagaimana kita nge-apply ke PT Fengtai ini? Nah, ada beberapa alternatif nih buat rekan-rekan, mau pilih pakai mana atau bisa pakai semuanya juga boleh. Nah, yang pertama via Jobstreet. Biasanya di PT Fengtai itu lebih banyak untuk staff itu ngambil via Jobstreet. Jadi rekan-rekan kalau misalkan mau bergabung dengan PT Fengtai, silahkan coba via Jobstreet saja, karena si Dila itu hire di sana yang bagian personalianya itu biasanya ngambilnya dari Jobstreet.
Silahkan coba saja searching tentang JobStreet. Bagaimana biar gampang dipanggil oleh perusahaan via JobStreet? Rekan-rekan bisa cek video-video saya di playlist ya. Di sana ada caranya, saya sudah jelaskan. Kemudian yang kedua, via email. Nah, via email ini, di sini emailnya ya saya sudah berikan. Nah, di sini size-nya harus kurang dari 500 KB. Nah, kirimnya ke imamlukmanul@fengtai.com. Ini kalau nggak salah udah naik nih jadi VGM kalau nggak salah Pak Imam ini, atau ke Huyuwing Hosselyani. Ini susah ya, rekan-rekan screenshot saja nanti kirimnya ke sana. Ini via email, tapi tingkat keberhasilannya untuk operator sih lebih tinggi daripada rekan-rekan drop via security. Kemudian yang ketiga, bisa drop in via security, tapi saya tidak merekomendasikan karena security di sana itu tidak ramah, hanya mengejar poin. Jadi ngejarnya cuan dari kesalahan karyawan. Jadi sangat tidak ramah. Ini saya tidak rekomendasikan, tapi kalau misalkan rekan-rekan mau coba via drop-in security, rekan-rekan ke belakang ya, jangan di depan, ke area parkiran yang di belakang, rekan-rekan langsung saja ke sana. Itu untuk drop-in via security. Atau yang keempat, ini lebih efektif juga sih ya, rekan-rekan bisa melamar dengan menitip ke teman, saudara, atau lurah setempat. Nah, kalau misalkan ke lurah, rekan-rekan misalkan mau jadi operator nih, untuk bagian operator, rekan-rekan bisa langsung ke lurah-lurah, cari aja yang area di sana, rekan-rekan ngomong aja pengen masuk ke Fengtai kayak gimana. Nah, biasanya harus KTP warga sana, jadi rekan-rekan untuk operator harus jadi warga sana dulu, nanti bisalah cincai sama lurahnya biasanya. Ini sudah rahasia umum ya, saya tidak membocorkan, saya tidak menjelekkan, tapi rekan-rekan bisa cek saja ya, bisa tanya-tanya ke karyawan apalagi operator yang sudah masuk ke sana. Kebanyakan pakai sistem ini. Nah, dan uang yang harus rekan-rekan siapkan itu nominalnya, ini sudah rahasia umum ya, itu di angka 27 juta untuk cewek dan 32 atau 34 buat cowok. Tapi kebetulan pas waktu saya masuk ke sana itu si direktur personaliannya kena ya, udah di PHK secara sepihak karena telah melanggar, karena ini titip-titipan pakai uang ini. Tapi nggak tahu sih kalau misalkan sekarang seperti itu ya. Ini yang saya jelaskan ini real ya, yang ada di lapangan. Rekan-rekan kalau misalkan tidak percaya, silahkan ke Fengtai aja main, kemudian tanya-tanya saja. Oke, langsung ke tesnya. Nah, di sini kita akan bahas bentuk soal yang diberikan ketika kita lolos tahap seleksi administrasi. Nah, ada 2 tes, yakni soal psikotes aptitude, lebih ke intelijensi, kemudian bahasa Inggris. Jadi ada 2 tes ya, subtes. Nah, bentuk soalnya seperti apa? Nah, kita sambil latihannya di sini. Nah, di sini ada yang namanya sinonim tes. Jadi melihat persamaan kata dari soal ini. Misalkan evokasi itu apa? Evokasi itu penggugah rasa. Baku itu umum atau standar ya. Rekan-rekan bisa cek lagi ya. Protesis, sinonimnya apa? Protesis itu praduga ya. Kemudian dikotomi itu dibagi 2 ya, dikotomi. Kemudian sin qua non itu harus ada, seperti itu ya. Kalau misalkan jawaban saya salah, rekan-rekan bisa cek atau bukan dicek ya, sharing di kolom komentar ya untuk jawaban yang benarnya. Kemudian yang kedua, antonim, lawan kata dari tes ini. Misalkan kendala itu manifestasi ya, kendala. Ekstrinsik
antonimnya apa, misalkan internal misalkan. Kemudian prominent tuh setuju ya. Kemudian deduksi, rekan-rekan bisa latihan. Jadi gambaran soalnya tuh seperti ini ya. Selanjutnya analogi verbal. Nah, misalkan di sini soalnya sarjana skripsi. Sarjana itu outputnya yakni skripsi. Kalau misalkan ini berarti dokter disertasi. Kita lihat jawabannya. Oh, nggak ada jawabannya ya. Seperti itu. Misalkan bata tanah liat. Bata tanah liat tuh bata dihasilkan dari tanah liat. Kalau misalkan ininya tembikar dari keramik, misalkan fiksi fakta, dongeng peristiwa. Kemudian panas itu karena adanya api, kalau terang itu karena matahari, misalkan. Mata, telinga itu indera ya, misalkan lidah dan hidung misalkan, atau jari tangan. Rekan-rekan bisa pelajari saja ya, nanti ini hanya gambaran soalnya. Rekan-rekan bisa cek jawaban ini di Google, bukan di Google sih. Kemudian selanjutnya deret. Nah, rekan-rekan latihan ini ya lumayan, ini buat latihan. Nah, jawabannya sendiri ini D, A, B, A, D, B, D. Nah, rekan-rekan bisa latihan di video-video saya yang di playlist banyak kok. Caranya segala macamnya sudah ada di playlist, rekan-rekan tinggal pelajari. Kemudian aritmatika sosial. Rekan-rekan ini lebih ke logikanya, ada tanpa rumus sih. Kalau yang ini lebih ke logikanya. Rekan-rekan bisa kerjakan ini, silahkan di pause kemudian kerjakan. Nah, untuk jawabannya sendiri kita lihat di sini apakah sama dengan jawaban rekan-rekan. Ya, aritmatika. Kemudian aritmatika sosial, maaf ya, ini figural ya, mohon maaf ini saya salah. Nah, figuralnya banyak. Ini salah satu ya contohnya ya. Rekan-rekan bisa pause kemudian kerjakan, silahkan dikerjakan. Nah, untuk jawabannya ini jawabannya nomor 6, sama atau enggak. Kemudian bahasa Inggrisnya. Nah, bahasa Inggrisnya modelnya seperti ini ya. Ada beberapa subtes yang harus rekan-rekan isi. Ini kalau nggak salah ini yang saya dapatkan pada saat rekrutmen pas waktu itu. Ini soalnya mirip sekali. Tinggal rekan-rekan jawab sambil belajar ya. Saya tidak akan memberikan jawabannya. Silahkan rekan-rekan pelajari saja ini. Silahkan di pause dan dikerjakan. Selanjutnya, nah ini subtes yang keduanya, rekan-rekan memasukkan mana yang cocok dari sini. Misalkan ini masuknya kemana gitu. Silahkan di pause dan rekan-rekan kerjakan ya. Karena soal yang bahasa Inggris ini mirip sekali pas saat saya tes. Ini juga yang ketiga, silahkan di pause dan dikerjakan. Yang keempat juga ini, silahkan di pause dan dikerjakan ya. Nah, kemudian setelah rekan-rekan selesai, nah nanti rekan-rekan akan disuruh menunggu untuk melakukan tes interview HRD dengan Bu Nina kalau nggak salah, atau yang asistennya Bu siapa tuh yang ciam tuh, saya lupa lagi ya. Jadi yang ditanyakan itu perkenalan diri saja. Nah, di sini saya sarankan rekan-rekan wajib pakai bahasa Inggris. Nah, saya juga bisa lolos karena apa? Saya perkenalan diri atau interviewnya semuanya pakai bahasa Inggris. Kebetulan ya gampang kok bahasa Inggrisnya, yang penting lancar saja gitu, tidak usah memikirkan grammar dan yang lain-lain ya, cukup yang penting lo ngerti gue ngerti gitu aja sih. Kalau misalkan yang rekan-rekan perfeksionis yang kayak no life di sekolahnya,
rekan-rekan bisa lah tuh pakai grammar, terserah. Nah kemudian yang kedua, pengalaman kerja. Rekan-rekan ceritakan pengalaman kerja rekan-rekan itu seperti apa. Kemudian kalau misalkan untuk interviewnya, untuk pengalaman kerja, rekan-rekan bisa cek di video saya di blog di sebelum-sebelumnya. Kemudian skill rekan-rekan itu apa saja sih yang relevan dengan yang rekan-rekan apply. Misalkan rekan-rekan jadi operator misalkan. Nah saya berpengalaman dulu dijahit segala macam, skill saya tuh di mesin jarum satu, mesin apa, terus dari pengalaman ya jago-jago rekan-rekan ngebullshit lah di sini ya. Kemudian pertanyaan di interview HRD itu lebih ke interogasi daripada yang nyaman, jadi kita lebih kayak diinterogasi gitu sistemnya. Nah setelah itu rekan-rekan diarahkan untuk pulang. Oh ya, dalam interview itu, dalam tes psikotes, rekan-rekan akan di stiker kamera rekan-rekan karena tidak boleh bawa HP selama kerja ya. Dan yang rekrutmen juga itu tidak boleh bawa HP. Nanti ditempel stiker oleh security. Kemudian setelah beres nih interview HR itu, rekan-rekan disuruh pulang. Biasanya diberi kabar, ada yang 1 minggu, 2 minggu, sebulan, sampai 8 bulan. Termasuk saya yang lama, sekitar 6 bulanan. Nah setelah itu rekan-rekan akan dijadwalkan dengan user rekan-rekan. Nah perkenalan diri ditanyanya ya, seperti biasa. Ini kalau ini bahasa Indonesia aja, nanti ditanya sama usernya pakai bahasa Indonesia atau Inggris. Biasanya karena usernya juga malas gitu ya, malas mikir karena banyak kerjaan, pressure-nya tinggi, biasanya ya udahlah bahasa Indonesia saja, biasanya seperti itu. Yang ditanyakan juga pengalaman kerjanya, skillnya, dan dengan user biasanya lebih asik sih, lebih santuy untuk interviewnya. Tapi disesuaikan, tapi pada dasarnya lebih santuy kok. Nah kemudian setelah itu rekan-rekan lolos nih, misalkan nunggu sehari atau 2 hari 3 harian, rekan-rekan diarahkan untuk penjadwalan medchecknya di mana di klinik PT Feng Tai ya, di depannya itu ada klinik, yaitu klinik Feng Tai. Rekan-rekan akan medcheck di sana. Nah yang dicek itu apa saja? Yang pertama tes mata rabun yang seperti itu. Kemudian tes buta warna. Nah di sini bagi rekan-rekan yang buta warna itu tidak boleh buta warna ya, tapi bagi rekan-rekan yang buta warna bisa pelajari soalnya di video saya di bawah-bawah ya, karena saya juga termasuk buta warna. Tapi karena metode yang saya berikan di video-video itu, rekan-rekan bisa lolos, bisa menjawab untuk soal tes buta warna, karena saya juga terbukti lolos. Kemudian tensi darah, rekan-rekan cek THT juga, kemudian cek wasir ya, rekan-rekan akan dites sama dokter, disuruh buka celana untuk melihat wasir rekan-rekan. Kalau misalkan dokternya cewek ya sama cewek gitu, kalau misalkan yang cowok ya sama dokter cowok juga gitu. Kemudian tes urin, kemudian TROA kalau nggak salah, lupa lagi saya ya, TROA kalau nggak salah. Kalau misalkan rekan-rekan lolos ini, nanti rekan-rekan akan dijadwalkan untuk induction-nya lama seminggu ya, induction-nya seminggu. Dan rekan-rekan setelah itu akan diberi kontrak. Kalau misalkan lolos kontrak jadi karyawan tetap, kalau misalkan enggak ya rekan-rekan cari lagi kerjaan yang lain. Mungkin itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.